mesin itu tuh udah kurang lebih makan korban 5-6 orang. Dan terakhir pas waktu saya udah keluar kerja, ada 1 orang lagi yang jadi korban. Itu habis segini bang tangannya. Ada suatu tragedi kecelakaan yang mengakibatkan karyawan PT tersebut tewas. Tewasnya itu begitu sangat mengenaskan lah, ada juga beritanya gitu. Jadi udah rusak, semuanya kelindes gitu kan. Tapi masih bisa bertahan hidup selama 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman bisnis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Mas Aji atau Kang Aji ya panggilannya. Aduh Kang, gimana Kang, kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kang. Iya, ya, jadi sebelum masuk cerita nih Kang, terima kasih banyak Kang ya, udah jauh-jauh dari Sukabumi nih Iya, gitu sama-sama. kan. Tepatnya di dekat kaki Gunung Gede Kang ya. Iya. Wih, itu terbaik banget datang ke sini untuk membagikan pengalamannya kan gitu Iya. Kang ya. Ya mungkin insya Allah teman-teman semua bisa diambil sisi baiknya nih, sisi positifnya, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya kan seperti itu ya. Dan Bang Aji juga salah satu konten kreator juga Bang ya? Iya Bang. Nama YouTube-nya apa itu, Kang? Nama YouTube saya tuh Keramat Misteri. Nah, Keramat Misteri pasti horor juga tuh ya? Iya, horor. Oh, oke, jadi untuk teman-teman semua habis nonton video ini, langsung aja mampir ke YouTube-nya Kang Aji, yaitu Keramat Misteri, linknya tuh ada di bawah video. Oke Bang, pada video kali ini Bang Aji ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini Bang? Pada waktu itu saya ngalamin kejadian horor ini pas waktu saya kerja di salah satu pabrik sepatu yang ada di Sukabumi. Oh, pabrik sepatu yang Iya. ada di Sukabumi? Iya. Oke, dan itu kejadian tahun berapa itu Kang kalau boleh tahu? 2017 pertengahan Bang. Oh, 2017. Bulan Juli. Awal masuk bulan Juli kan. Nah, sampai ke 3 sampai ke 4 bulanan lah Oh, di situ. berarti cuma 4 bulan aja kerjanya itu di situ? Enggak sih. Oh, enggak. Cuman ngalamin rentetan Kejadian tuh di 4 Iya, bulan di itu? 4 bulan itu sering lah, lebih seringnya di Oke. situ. Dan kalau boleh tahu lagi Kang, saat kerja di pabrik, salah satu pabrik ya? Iya. Yang pabrik sepatu itu ngalamin kejadian apa Kang? Intinya itu Kang? Jadi pada waktu itu saya ngalamin pas waktu awal pertama kali kerja ngelihat pocong yang pas waktu shift malam. Nah, kesananya makin banyak kejadian kayak yang gentayangan, karyawan yang kecelakaan kayak gitulah Bang. Oh, Intinya. dan itu masuk berita ya? Sempat Iya, viral masuk ya? berita ya. Di tahun itu tahun 2018-an. 18 kalau maksudnya. yang kecelakaan itu ya? Iya. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Iya, Haji. Bang. Teman-teman Siap. Ngopi Horor nih udah pada penasaran nih tentang Iya. cerita Bang Haji nih. Oh, oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sigat.
Jadi pada waktu itu Bang, saya itu keterima kerja di salah satu pabrik sepatu di daerah Sukabumi. Tahun itu 2017, bulan Juli tanggal 10. Nah, pada waktu itu saya masuk kerja itu hari Senin, awal masuk kerja. Nah, di sini kan masih belum ada shift kayak gitu. Nah, di situ tuh saya dari Senin sampai hari Rabu itu training dulu di HRD. Nah, singkat cerita, saya habis training tuh 3 hari, saya dibagi ke salah satu departemen di pabrik sepatu itu, yaitu departemennya laminating di Blok C. Kurang lebih saya nyeritain denahnya dulu aja ya Bang, sedikit. Jadi di Blok C ini itu ada kurang lebih 6 gedung, terus 1 gedung HRD. Nah, yang lainnya gedung produksi dari 6 gedung itu. Pada waktu itu hari Kamis saya masuk kerja pertama kali sehabis training itu. Di situ kan masih siang lah, belum ada ngalamin kejadian-kejadian yang emang janggal gitu. Nah, sehabis pulang dari kerja itu, saya ditemuin sama pengawas pas jalan mau ke gerbang pulang, pas hari Kamis itu. Pada waktu itu saya disuruh lembur awal Bang. Jadi saya tuh besok hari Jumat sama Sabtunya lembur awal, masuk subuh kalau gak salah. Kan biasanya karyawan pabrik itu yang normal itu setengah 6 sama jam 7. Nah, departemen saya itu jam setengah 7. Nah, saya itu disuruh masuk setengah 6, jadi lebih awal lah gitu. Nah, dari situ saya biasa jalan dari gerbang ke departemen itu kurang lebih memakan waktu sekitar 7 menitan. Karena emang jaraknya jauh. Nah, sesampainya saya di depan gedung saya tempat bekerja, di situ saya kebingungan karena si pengawas saya ini gak ngasih kunci Bang pada waktu itu. Itu keadaan semua gedung itu gelap gitu. Tapi saya gak pikir apa-apalah gitu, belum berpikir apa-apa segala macam. Dari situ saya telepon si pengawasnya, kata saya tuh, Kak A, ini kuncinya di mana gitu kan? Oh, kata si A-nya itu, karyawan biasa juga suka lewat jalan jendela di samping pabrik, di samping gedung. Nah, ya udah tuh, karena gak ada kunci kan ya, disuruh masuk jalan jendela di samping. Ada depan musola, di si jendela itu depannya musola. Nah, di situ saya masuk, sempat berpikir sih ada rasa ketakutan juga Bang, karena emang baru seminggu kurang kerja udah dikasih lembur awal sendiri kayak gini. Jadi lembur awal itu cuman nyalain mesin Bang, tugas saya itu. Jadi biar nanti pas karyawan yang lain datang, mesin udah siap produksi gitu. Nah, saya masuk. Saya itu disuruh nyalain mesin itu dari mesin 5 sampai mesin 10. Semuanya ada 10 mesin. Nah, kirain saya ada juga temen yang lembur awal pada waktu itu. Nah, saya biasalah nyalain lampu kayak gitu ya. Langsung nyalain mesin pertama, ngehangetin. Belum ada apa-apa di situ. Pas saya nyalain ke mesin 8 tuh. Di mesin 8 ini saya ngedenger, kan di sebelahnya ada gudang, tapi gak saya nyalain itu lampunya. Jadi ada gudang barang, di situ saya ngedenger ada langkah kaki kayak orang yang aktivitas. Nah, saya nyangkanya mungkin ini karyawan lain lah yang lagi sama-sama lembur awal gitu. Cuman gak ketahuan masuknya jalan mana gitu. Nah, dari situ saya gak mikirin hal apa-apa. Tapi pas masuk ke mesin 9, nyalain mesin 9, si langkah kaki itu kayak banyak gitu. Jadi kayak ada yang lagi kerja. Nyampe ada yang ngegeserin bahan kayak gitu, bahan-bahan kan. Dari situ saya mulai ngerasa tuh, udah ngerasa merinding lah. Nah, pas masuk ke mesin 10, tiba-tiba ada suara forklift Bang nyala di arah gudang itu. Karena emang di gudang itu tempat penyimpanan barang sama forklift kayak gitulah. Kok ada itu mesin forklift nyala gitu kan. Sehabis saya nyalain mesin 10 tuh beres kan ya tugasnya.
Saya cobalah buat cek ke gudang itu. Pas saya cek, 3 langkah mau sampai ke gudang itu kan gelap ya. Di situ saya udah ngerasa merinding. Tapi tiba-tiba semua aktivitas kayak langkah kaki, kayak mesin forklift itu mati. Pas saya 3 langkah mau sampai ke pintu si gudang itu. Di situ saya coba cek, nggak ada siapa-siapa, cuman gelap aja, banyak bahan gitu kan. Nah, itu kejadian pertama yang saya alamin tuh di pas lembur awal. Nah, dari situ karena saya mungkin udah ngerasa sedikit ketakutan lah, langsung balik ke mesin 5 tempat saya kerja. Nggak lama dari situ karyawan pada datang yang masuk normal. Di situ saya kerja biasalah, aktivitas lagi kayak biasa. Belum sempet buat nyerita-nyerita gitu ke temen sama senior-senior yang ada di sana. Nah, singkat cerita, keesokan harinya saya disuruh masuk lembur awal lagi. Tapi saya mikir-mikir lagi Bang dari situ. Sempet nolak gitu. Tapi si pengawas ini kalau di hari besok mah ada temen yang lembur awal juga dari mesin 1 katanya. Ya udahlah, saya beraniin. Dan pas di hari Sabtunya itu, alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa kalau ada orang gitu Bang. Ada beberapa orang, 2 orang berarti. 3 orang sama saya. Nah dari situ nggak ada apa-apa. Kan hari Sabtu itu pulang kerja tuh jam 12 siang ya, setengah hari. Pas pulang itu di briefing dulu sama pengawas bahwa minggu depan, Seninnya masuk malam. Nah dari situ, disinilah yang mungkin teror atau penampakan yang saya alami itu lebih mengerikan lagi pas di shift malam ini Bang, di long shift lah. Singkat cerita, masuk hari Senin pas pada waktu itu jam 7 malam. Saya masuk jam 7 malam. Kalau long shift kan pulang jam setengah 6. Nah saya masuk, biasa aktivitas kerja seperti biasa kayak gitu. Jam 11 malam saya tuh pengen sholat dulu, sholat isya. Ada musola di depan departemen itu. Tapi si musolanya itu emang kayak yang gak keurus Bang. Jadi gak ada lampunya. Jadi cuman ngandelin cahaya pantulan dari si gedung. Gelap banget gitu. Terus kesananya kebun bukit kan kesananya. Nah dari situ saya pede aja gitu, sholat jam 11 malam ke sana karena ada yang aktivitas juga kan di gedung. Saya ngambil air wudhu, kebetulan tempat wudhunya itu di belakang, di deket sampingnya gedung mekanik. Gedung itu tuh emang gak ada aktivitas karena gak ada yang kerja malam di gedung itu. Pas saya wudhu, selesai wudhu, tiba-tiba di gedung mekanik itu ngedenger suara benda jatuh Bang. Kan kalau gedung kosong pasti ngegema ya suaranya tuh. Di situ saya langsung noleh karena kaget juga. Pas saya noleh itu ada pocong, terus mukanya gak kelihatan ya. Cuman pas saya lihat itu, jadi saya tuh gak bisa gerak apa-apa Bang di situ. Nah saya cuman bisa liatin sambil nahan takut gitu kan. Pas itu si pocong itu kayak gerak kayak gitu Bang, kayak gitu-gitu gerak. Di situ saya langsung lari, nyampe jatuh karena kan ini basah ya, bekas wudhu gitu kan. Jatuh gak jadi sholat di musola, akhirnya sholat di office. Di situ saya udah gemetar lah, kok ini saya pertama kali kerja lah di pabrik gitu, kok ngadepin yang kayak gini gitu kan, gak pernah terpikir sebelumnya gitu. Dari situ saya kepikiran terus Bang. Itu nyampe saya sempet mau nyerita tapi takutnya dianggap halu kayak gitulah. Saya dipendem aja gitu. Tapi ada yang tahu tuh, teman rekan mesin saya, karena mungkin ngelihat saya kayak yang ketakutan kayak gitulah. Mukanya dia nanya, katanya, kenapa, katanya. Enggak, kata saya, barusan abis dari mana, katanya. Saya abis sholat, mau sholat di musola tapi jadinya sholat di office, kata saya.
pasti ditemuin ya sama si Putih katanya. Jadi disebutnya tuh sama si Putih katanya. Jadi karyawan-karyawan pabrik itu yang kerja di sana tuh emang udah pada tahu gitu penunggu yang ada di gedung mekanik itu. Singkat cerita, saya pulang jam 5:30 pagi. Di situ saya sempet kepikiran apa saya berhenti aja gitu kan kerja, karena kan bingung juga gitu kan. Tapi di sisi lain kalau cuman alasannya ngelihat hantu gitu kan, pasti dimarahin orang tua kayak gitulah. Ibaratnya karena masuk ke pabrik itu juga harus bayar atau apalah kalau orang lain gitu. Kebetulan saya masuk lewat itu dinas gitu, ada seleksi dari dinas dan alhamdulillahnya. Jadi saya tuh sayang gitu mau keluar dari pabrik itu tuh. Nah sampai pada akhirnya lanjutin lah kerja gitu, maksain lah, walaupun pada waktu itu sehabis saya ngelihat penampakan itu badan tuh agak sedikit drop bang. Cuman kan ada peraturan dari pabrik itu kalau karyawan baru selama 3 bulan gak boleh sakit, gak boleh alpa, gak boleh, harus terus masuk gitu. Jadi biar diangkat karyawan tetap gitu. Masuk ke hari kedua saya masuk kerja, masih masuk long shift kan seminggu ya, shift malam. Nah dari situ biasa saya kerja dan gak pernah berani lagi buat sholat di musola itu kalau malam-malam. Karena emang keadaannya itu yang ke satu deket kebun kayak gitulah, hutan. Yang kedua saya udah ditemuin makhluk-makhluk yang kayak gitu. Jadi gak pernah berani sholat lagi di situ. Nah, kejadian yang di hari kedua itu saya kan istirahat jam 12 malam, Bang. Jadi sama temen-temen ke kantin. Jam 12 malam itu ke kantin. Pas ke kantin itu biasalah gak tahu berapa orang yang gak ngitung gitu, tapi ada beberapa temen gitu. Biasa makan kayak gitu. Cuman yang saya gak tahu itu saya malah ngerokok dulu di kantin, Bang. Sedangkan si teman-teman saya sama senior langsung balik ke gedung. Saya kan gak tahu ya, saya ngerokok sambil ngopi lah di situ, nyantai-nyantai di depan kantin itu sehabis makan. Ditungguin kok teman-teman pada gak ada gitu kan. Nah dari situ pas waktu itu kan udah mau masuk bel ya, jam 12:30 kurang 15, jam 1 kurang 15 malam. Situ saya buru-buru kan dari kantin itu jalan tuh harus memakan waktu sama 7 menit sampai 10 menitan karena emang jaraknya jauh gitu kan. Nah dari kantin saya masuk pos satpam dulu, ngelewatin pos satpam baru masuk blok C, tempat dimana saya kerja di salah satu gedung di blok C itu. Jalan ngelewatin beberapa gedung yang keadaannya emang gelap, ada pohon-pohon juga. Pas saya jalan di gedung produksi itu tiba-tiba tuh ada angin, Bang, ngehembus di pepohonan gitu kan, kenceng banget gitu. Tapi di situ saya udah ngerasa tuh ini gak bener nih kayaknya gitu kan. Pas terus jalan karena panjang tuh itu gedung, di gedung produksi itu saya ngedengar suara cewek nangis. Di situ sempet saya berhenti dulu, Bang, ngelihat kiri kanan gitu. Ini udah gak bener mungkinnya kayaknya gitu kan. Saya ngelanjutin jalan, suara nangis itu makin kedengar gitu. Kan jadi jalurnya tuh ini gedung. Ini saya jalan di sini, belok kiri, baru sampai ke gedung laminating tempat saya kerja di paling ujung gitu kan. Pas saya belok, itu suara masih kedenger, suara nangis. Tapi kenapa pas waktu mau sampai itu ke gedung laminating, kurang lebih 200 meteran lah, saya tuh pengen ngeliat ke belakang karena emang penasaran juga gitu. Itu ada sosok cewek, tapi dandanannya itu bukan kayak kuntilanak atau apa, Bang. Jadi dandanannya kayak karyawan, tapi gak pakai kerudung gitu. Dia sosok cewek itu berdiri, terus ngelambein tangannya, tapi gak ada suaranya, tapi mulutnya kayak gerak gitu. Cuman di situ saya udah mikir ini bukan orang. Kalau saya samperin gitu kan, soalnya kan gak ada lagi
gedung yang produksi di malam itu gitu, cuman gedung saya aja. Di situ udah merinding, cuman saya kaku dulu ngeliatin itu cewek, sosok cewek kok kayak karyawan gitu kan pakaiannya. Di situ saya gak berpikir itu orang, akhirnya saya langsung lari ke gedung laminating gitu, balik lah gitu. Nah dari situ udah beberapa kejadian yang saya alamin gitu, sampai pada akhirnya selepas saya habis pulang kerja itu, keesokan harinya saya gak masuk karena emang trauma, kepikiran gitu. Nyampe si sosok wanita itu ke bawah mimpi bang, ke bawah mimpi. Nyampe saya sakit, gak bisa kerja tuh sehari. Pas hari Rabunya saya gak masuk kerja. Mungkin kejadian di awalnya itu pas hari minggu pertama sama minggu kedua gitu kan bang ya. Nah dari situ saya kan kesananya gak berani lagi ya buat makan di kantin, lebih baik bawa dari rumah gitu, lebih aman lah gitu. Ada suatu momen di minggu keempat atau keberapa ya, itu mah shiftnya si pagi. Saya itu lagi istirahat jam 12 siang pas si pagi. Kan di luar tuh posisi saya tuh ngeliat ke salah satu mesin. Di salah satu mesin itu, tepatnya di mesin 4, itu walaupun siang-siang gitu, tapi si suasananya itu kayak angker lah si satu mesin itu. Tiba-tiba saya ngeliat kayak anak kecil 2 orang lari-lari ngelilingin mesin itu, kan gede ya mesinnya itu. Di situ saya, kok ada anak kecil gitu kan di pabrik gitu kan. Sontak langsung gak mikir itu manusia, karena gak mungkin ada anak kecil di pabrik gitu kan. Di situ saya cuman liatin, sempet ditepuk tuh sama teman saya, kamu ngeliatin apa gitu kan. Enggak, kata saya. Nah pas saya masuk, singkat cerita masuk lagi ya, ada yang kecelakaan bang di mesin itu. Jadi pas ada yang kecelakaan itu, jadi masuk si tangannya itu masuk ke mesin gitu, terus ininya cacat lah kayak gitu. Nah setelah itu kan saya sempat cerita tuh sama pengawas mesin itu, saya ngelihat ini gitu di situ. Dan ternyata pas saya cerita itu, nah si pengawasnya itu juga pernah ngalamin kecelakaan di situ. Katanya dia tuh ngeliatin anak kecil pas lagi kerja. Jadi dia tuh kan megangin bahan gitu kan ya, masukin bahan, jadi ngelamun gitu. Mungkin aneh ya gitu, ada anak kecil lari-lari gitu. Sampai-sampai sadar-sadar ininya udah masuk ke dalam gitu. Nah pas diceritain sama si pengawas itu, jadi mesin itu tuh udah kurang lebih makan korban 5-6 orang. Dan terakhir pas waktu saya udah keluar kerja, ada 1 orang lagi yang jadi korban. Itu habis segini bang tangannya. Nah dari situ saya mulai lebih ngedown lagi gitu kan, ini pabrik atau sarang demit gitu kan. Karena yang ke satu udah nyelakain juga gitu kan ya. Singkat cerita masuk ke 3 bulan saya kerja, 2 bulan bang, 2 bulan ke 3 bulan. Alhamdulillahnya saya itu udah nggak di shift lagi, jadi nggak ada long shift masuk malam kayak gitu. Jadi normal seperti biasa gitu kan. Karena waktu itu saya ngambil kuliah sambil kerja, jadi orang yang kuliah ada peraturannya nggak boleh di shift gitu. Cuman karena mungkin ada salah satu pengawas yang mungkin gak terima lah saya gak di shift, akhirnya saya dimutasi ke gedung yang lain. Saya kira di gedung yang lain kan agak lebih rame lah ya, gedungnya rapet, terus karyawannya banyak gitu. Di masuk 3 bulan ke 4 bulan itu ada suatu tragedi, kecelakaan yang mengakibatkan karyawan PT tersebut tewas, tapi bukan di apa ya, ibaratnya bukan di pabriknya, bukan di depan pabriknya juga, ada di salah satu pabrik, cuman karyawan pabrik sepatu. Tewasnya itu begitu sangat mengenaskan lah, ada juga beritanya gitu. Cuman saya lupa bulannya bulan apa.
Jadi udah rusak, semuanya kelindes gitu kan. Tapi masih bisa bertahan hidup selama 24 jam. Saya pas waktu pindah ke gedung produksi kan, itu karyawan produksi ya di Blok B. Saya kan dimutasi. Kebetulan pada waktu itu, si orderan dari buyer itu naik bang. Otomatis, walaupun tadinya nggak di-ship, selama ada peraturan baru, di gedung itu 2 hari masuk malam. Tapi yang cowok doang katanya sama mekanik. Nah dari situ orang atau karyawan yang jadi korban kecelakaan itu sempet banyak kabar itu tumbal kayak gitulah. Banyak lah yang ngabarin kayak gitu karena emang tragis banget gitu. Nyampe pas saya ngeliat kondisinya pas waktu itu di HP ya, karena disebar ke seluruh karyawan, gak tahu siapa yang nyebarnya. Saya gak kuat buat makan selama 2 minggu, gak mau makan gitu. Karena kebayang-bayang terus itu. Nah, pas saya malam-malam masuk tuh di gedung produksi, saya di situ santai lah. Mungkin di gedung ini mah gak bakal terjadi apa-apa karena emang pusatnya tuh di tengah-tengah gitu si gedungnya itu. Nggak kayak yang gedung dulu, ada yang di pojokan kayak gitu. Nah, saya masuk shift malam, biasa saya tuh ke akhir bang. Itu keadaannya udah 1:30 malam, habis istirahat lah, masuk kan. Tiba-tiba si keran air itu yang di WC sebelah tuh nyala bang, sendiri gitu kan. Mungkin karyawan yang di gedung saya gitu kan, atau karyawan yang lain gitu kan. Nah biasa gitu. Tapi pas saya keluar, si keran airnya itu masih nyala. Saya sempet liatin, terus nungguin gitu. Karena kan itu bolong ya bang ya, si pintunya itu bolong, jadi keliat tuh kalau ada kaki di dalam tuh keliat. Bolong sedikit gitu tuh. Tapi gak ada kaki di sini kan. Nah, pas saya udah gak, ini mungkin bukan orang gitu. Saya balik ke gedung. Pas balik ke gedung ada yang manggil dari arah WC itu. Dan itu yang mungkin kejadian yang bisa membuat paling mengerikan lah di pabrik itu bagi saya gitu. Karena saya ngelihat sosok karyawan yang jadi kecelakaan itu, korban kecelakaan itu ada di WC itu. Terus dia mukanya pucat dalam keadaan kondisi terakhir dia. Di situ saya sempet mau pingsan bang. Cuman di situ saya cuman bisa baca-baca bahwa ini sosok yang tadi disebar gitu di di media sosial gitu kan, di WA kayak gitu, nyampe tembus ke Facebook juga gitu. Di situ saya langsung keringet dingin, kaki lemas. Nyampe saya tuh maksain buat langsung lari aja, walaupun tertatih-tatih gitu. Jalan larinya itu ke gedung, saya ngos-ngosan di situ. Padahal rasa-rasanya nggak lari gitu, karena kan lemes juga gitu. Tapi kayak emang bener-bener capek gitu pas nyampe ke mesin itu. Inilah yang mungkin ngebuat saya gak masuk 3 hari, karena langsung sakit. Terus kepikiran gak bisa makan lagi, kayak gitu. Nah, setelah saya gak masuk tuh, pulang kan ya sakit, gak masuk 3 hari. Pas saya masuk, banyak kabar gitu, bahwa ada security yang sama ditongoli. Tapi keadaannya nggak mengerikan kalau si security. Jadi malam-malam ceritanya itu ada sosok cewek, tapi si security itu nggak hafal bang sama sosok yang kecelakaan itu. Ada sosok cewek nyapa security masuk ke gerbang gitu kan. Ya si security itu kan nanya ya, mau kemana bu katanya. Mau kerja biasa katanya. Oh ya udah. Sempet ngisi dulu laporan tuh, gak tahu laporan apa. Si ibu itu masuk. Pas keesokan paginya, si security itu kan nyinkronin lah ibaratnya si laporan itu sama HRD ya gitu kan, bahwa si karyawan itu adalah orang yang kecelakaan itu. Jadi bukan orang nyata gitu. Nah itu mungkin segelintir yang dialamin satu orang security lah. Ada juga yang mungkin pengawas gedung gitu kan, yang ditambakin juga gitu sama sosok yang katanya itu adalah tumbal atau apalah gitu. Nah sosok ini
nyerupain sama ke saya gitu. Jadi ke pengawas itu sama nyerupainnya pas kayak saya pas waktu itu di WC. Jadi pas waktu itu si pengawas kan biasanya datang awalan ya Bang ya, sebelum karyawan yang lain pada datang gitu. Nah si pengawas itu ngecek gitu, kok ada yang ngejahit pagi-pagi gitu, tumben gitu kan. Sedangkan kan di pabrik itu jangan ada aktivitas dulu sebelum bel berbunyi gitu kan, karena bisa di SP juga. Pas dicek, nyari kesana kemari di gedung, gak ada siapa-siapa tuh. Tapi suara itu makin kesini makin kedengeran sama si pengawas itu. Biasa sambil ngisi-ngisi dokumen kayak gitu, dia penasaran kan ya, nyoba ngecek lagi. Pas dicek lagi, itu ada sosok si ibu itu lagi ngejahit, lagi kerja Bang. Jadi di situ si pengawas itu ya, pengawas yang cerita itu cuman ngeliatin gitu, inget-inget ini sosok yang kemarin kecelakaan kan. Dia cuman ngeliatin gitu. Pas begitu berdiri Bang si sosok itu. Nah si sosok itu tuh keadaannya wah kayak kejadian yang kecelakaannya itu. Jadi udah pada rusak lah ininya. Dari situ si pengawas itu udah gak sadarin diri, pingsan. Nah di situ sempet rame karena banyak teror lah di situ tentang mungkin itu bukan arwahnya ya, jin korin atau apalah gitu kan. Kejadian itu nggak berbulan-bulan sih teror ataupun itunya. Cuman kebanyakannya itu datang sama pas pada karyawan-karyawan itu sendiri gitu Bang. Gak pernah kalau lagi rame kayak gitu, gak pernah nampakin lah si sosok itu. Nah sampai pada akhirnya di setiap musola pas Jumatan di gedung itu ngedoain tuh si sosok yang korban itu. Mungkin bisa dengan cara ini buat dia bisa tenang atau gimana lah. Ya didoain sama semua karyawan yang ada pas Jumatan itu. Jadi banyaklah setiap gedung itu pasti ada musolanya buat Jumatan gitu. Nah dari situ berhentilah terornya, gak ada lagi gitu. Nah mungkin itu yang teror yang membuat saya sempet trauma lah kerja di situ. Tapi setelah beberapa waktu saya tuh kerja di situ tuh 3 tahunan lah. Kesininya tuh sering ditampakin, cuman ada nggak terlalu menyeramkan lah menampakinnya, kayak suara-suara kayak gitu mah emang udah lumrah gitu Bang. Nah ada satu kejadian lagi dimana pada waktu itu saya nemuinnya pas waktu di WC juga, tapi ini mah pagi-pagi Bang. Pagi-pagi saya tumben-tumbenan masuk kerja itu sebelum karyawan yang lain udah pada datang gitu. Masih sepi lah, cuman ada pas satpam aja yang patroli ke tempat-tempat lah gitu, ngelihat gedung kayak gitu, sama OB lah biasanya kan, ke WC lah biasa, karena kan di WC bisa ngerokok gitu kan, walaupun itu gak boleh gitu, cuman saya kan pengen ngerokok lah, udah masuk di departemen, kalau keluar lagi jauh gitu kan, lagi ngerokok di WC, dalam WC. Di situ tuh saya ngedengar suara bayi Bang nangis. Dan lagi-lagi gak mungkin kan di pabrik ada suara bayi gitu kan. Di situ udah saya buang itu si rokok ke kloset gitu. Saya udah langsung lari, langsung cabut masuk ke gedung. Nah sempet saya coba nyeritain ke teman-teman gedung yang di sana gitu, diproduksi kan ya. Karena saya kan belum terlalu lama kerja di gedung itu mah. Saya ceritain bahwa dulunya pernah ada yang bunuh diri, terus lagi mengandung Bang. Ibaratnya si bayi itu kan udah keluar Bang. Mungkin ini bisa dibilang hamil di luar nikah lah Bang. Si bayi itu udah keluar, terus sama si ibunya itu, si karyawan ceweknya itu, gak tahu saya karena itu kejadiannya sebelum saya masuk kerja, ditaruh di bak itu nyampe meninggalnya gitu, sampai ada darah bali kayak gitunya. Nah dari situ mungkin ada sinkronisasinya juga pas waktu saya ngerokok itu ada suara bayi di situ, karena kata teman-teman juga kalau setiap malam Jumat sama malam Rabu itu
sering ngedenger suara bayi. Tapi kalau rame-rame, misalkan lagi rame-rame nih shift malam gitu, karena kan di gedung yang kedua saya kerja itu ibaratnya kalau bahasa Sundanya mah usum-usuman shift malamnya bang, kalau lagi naik produksi gitu. Oh, musim-musiman gitu musim-musimnya ya. terus hanya gedung-gedung tertentu ya. Kalau shift malam pasti biasanya sedikit lah gitu orangnya. Nah sering di WC itu tuh kejadian kayak ngelihat sosok cewek gitu sambil gendong bayi. Terus ada juga yang ngedengar suaranya kayak gitu. Jadi pas diteliti lagi bahwa dulunya gitu pusat si pabrik yang gedung saya tempatin itu dulunya adalah rawa bang, disebutnya rawa biru. Nah sebelum jadi pabrik itu adalah sebuah tempat keramat lah si rawa biru itu, karena banyak memakan korban. Jadi di pabrik itu tuh latar belakangnya itu ada rawa biru yang banyak makan korban. Terus ada makam yang dipindah paksa lah ibaratnya, gak tahu dipindah gak tahu enggak gitu kan, karena sempat ada beberapa satpam yang pernah nemuin batu nisan kayak gitu. Terus si lantainya itu kalau kita nginjek yang enggak ada lantai papin bloknya itu tuh kalau bahasa Sundanya mah rembes bang, jadi kayak di bawahnya itu emang masih ada air. Emang keadaan pabrik itu tuh masih angker lah, jadi ada aura-aura negatifnya juga gitu. Ditambah setiap bulan itu selalu ada HRD atau orang Chinese-nya, bule-bulenya yang nyimpen sebuah tumpeng bang di setiap depan gedung HRD itu. Gak tahu apa gitu, tumpeng terus pakai kemenyan kayak gitu. Jadi banyak kejadian yang mungkin di luar nalar lah, kayak tiba-tiba karyawan kesurupan gitu. Walaupun si karyawan kesurupan itu ada yang pure bener-bener kesurupan, ada yang pure bener-bener mikirin gaji bang. Besok gajian, nanti saya bayar utang ini itu kayak gitu. Ada. Habis lagi ya. Iya, soalnya si HRD-nya itu sempet ngecek satu ke psikolog, terus ke dukun, dicek semua bang. Ini kejadian ini tuh kenapa sih? Emang ada ya beberapa orang yang bener-bener pure kesurupan kayak gitu, tapi ada juga beberapa orang yang pure banyak pikiran gitu bang, kayak gitu. Jadi ada dua hal lah yang mungkin ini bisa dipercaya kesurupan atau ini enggak gitu, kayak gitu. Tapi ada gitu yang kesurupan kayak gitu, karena banyak kejadian-kejadian yang kelam banget lah. Sebelum jadi pabriknya udah tempat sakral angker gitu kan, setelah jadi pabriknya juga banyak korban bunuh diri kayak gitu, ngebuang bayi kan. Itu wah ibaratnya ngeri banget lah bang. Sempet saya sebelum kerja itu di sana mikir-mikir gitu, cuman kan udah berjalannya waktu ya udah terbiasa lah ketemu sama hal-hal yang kayak gitu. Kesininya kan jarang juga shift malam gitu. Jadi mungkin pengalaman saya itu hanya itu sih yang bisa diceritain lebih detailnya gitu bang. Jadi yang lainnya itu paling cuman kayak nemu suara kayak gitu udah gak asing bang. Kalau kita jalan malam-malam mau ke kantin itu pasti aja nemu kayak mesin jahit nyala sendiri, padahal gedungnya itu emang gelap, gak ada yang produksi. Kadang kan kalau kita jalan sendiri kan merinding juga gitu kan, kok tiba-tiba ada mesin sewing nyala gitu kan. Kayak forklift nyala sendiri itu emang udah gak asing bang. Dan yang paling mengerikan itu yang sering nyelakain orang itu yang ngerupain jadi karyawan atau temen sendiri gitu. Kayaknya dia kesini pas diikuti nggak ada gitu. Gitu. Banyak yang di SB gara-gara ngikutin itu, katanya ngikutin si Anu ke sana, saya cuman mau nyuruh balik gitu, padahal nggak ada siapa-siapa pas di itu. Oke, berarti berapa lama itu Kang kerja di situ? Kalau kerja sih 2 tahun 11 bulan bang. 2 tahun mau ke 3 bulan, 3 tahun lah. 3 tahun. Dikerja di pabrik gitu ya? Iya, di salah pabrik satu sepatu. Pabrik daerah Sukabumi lah, Iya. sepatu khususnya. Oke.
sempet kayak ngebayangin juga tuh Kang situasi dari pabrik, karena dulu juga gue kerja di pabrik Kerawang juga gitu kan, dimana banyak ruangan-ruangan khusus yang gitu emang ya, ruangan khusus. yang panjang apa tahu kan, terus ada area jalan forklift nggak bisa laluin dan sebagainya gitu kan. gitu. Oke, nah yang gue jadi pertanyaan adalah yang masalah korban dari pabrik itu ya, karyawan pabrik. Jadi salah satu korban yang dimana dia kena musibah kelindas truk gitu ya. Nah berarti kejadian itu bukan di depan pabrik sepatu itu? Bukan, cuman yang jadi janggalnya itu mungkin ada opini-opini karyawan, satpam kayak gitulah, yang emang kuat bener-bener dipercayanya. Jadi setiap tahun itu pasti ada korban, toh yang meninggalnya pas di mesin atau di luar gitu. Emang itu udah jadi tradisi kayaknya. Tradisi dari pabrik itu sendiri gitu, dan kepercayaan di yang opini masyarakat karyawan di situlah sama masyarakat. Oke, nah terus kemudian kan sempat ada beberapa karyawan juga yang tangannya dan sebagainya yang kena mesin itu ya kan. Nah banyak juga nih yang tadi kayak penggiringan opini ini kayak gitu. Katanya jadi tumbal pabrik dan sebagainya. Memang angka kecelakaan itu nggak melulu di jalanan kan gitu ya, bahkan di pabrik pun juga banyak. Nah makanya di situ ada fungsinya HSE untuk mengawasin karyawan itu gitu kan. Kalau kita berpikir logika, kita coba mengesampingkan jin dulu deh gitu kan. Kita berpikir logika, ya memang angka kecelakaan tinggi selain jalan raya juga pabrik juga kan, karena dia setiap hari berhadapan langsung dengan mesin-mesin yang memang beda-beda ya. Gitu kan, entah itu kita lagi teledor, terus lagi megang HP, ini masih jalannya nih mesinnya, tangan kita kemana kegiling kan gitu kan. Makanya untuk teman-teman semua yang kerja di pabrik nih tetap waspada dan safety first kan gitu ya. Keselamatan yang utama gitu kan, karena sekeliling teman-teman semua itu mesin yang dikendalikan oleh listrik yang nggak bisa secara otomatis itu ya udah dia jalan apa yang diperluin kan gitu kan, nggak mungkin dibuat jepret terus dia udah mati sendiri kan, nggak mungkin, karena sistem yang jalanin kan gitu. Oke, ya untuk masalah yang terkait yang arwah gentayangan dan sebagainya, gue sih no comment ya, karena mungkin itu merupakan jin ya, jin yang menyerupai gitu. Si sosok yang karyawan itu gitu kan. Dan kalau kita berpikir dengan logika dan keimanan kita, mungkin untuk teman-teman semua yang agamanya Islam, orang yang meninggal tidak akan bergentayangan. Yang gentayangan mungkin jin yang menyerupai si karyawan ini, yang korban ini gitu kan. Kalau orang meninggal udah pasti, kalau meninggal ya udah urusannya di alam sana. Dia enak banget, bukannya masuk neraka malah jalan-jalan keluyuran di dunia kan gitu. Syukur-syukur ya masuk surga, amit-amit kan neraka ya ente di sono aja, ente ngapain kesini-sini kan gitu kan. Malah jadi kerja lagi dia. Oke, itu kalau berpikir dengan keimanan. Tapi kalau untuk itunya gue no comment masalah tumbal dan sebagainya. Itu kan menurut ya ada yang warga yang bilang Kang, banyak lah. Banyak ya? Iya, hampir kejadian. Setiap tahun ada kejadian. Setiap tahun ada kejadian. Dengan beda-beda kasusnya tuh. Iya, ada yang di jalan, ada yang di dalam pabrik kayak gitu. Banyakan di jalan apa di pabrik secara keseluruhan? Hampir imbang sih Bang. Hampir imbang. Maksudnya di jalan ini mau ke pabrik atau pulang dari pabrik? Mau ke pabrik. Biasanya mau masuk pabrik sama pulang. Gak pernah, jarang-jarang yang misal lagi hari libur gitu. Kecelakaan nyampe enggak. Tapi biasanya pas waktu mau pulang sama mau berangkat aja. Nah, itu berarti, aja. Sorry Kang, posisi pabrik itu di sekitaran area pemukiman warga? Atau memang ada radius berapa meter? Ada sih rapat sama, karena kan setelah berdirinya pabrik itu banyak perum juga yang ngebangun perum di situ. Iya. Oke, Kang Aji sempat ini nggak dengar cerita dari masyarakat sekitar pabrik bahwasanya ada kejadian yang aneh juga di pabrik nih gitu? Sebenarnya mah sering banget sih Bang, karena emang yang tadi kan bekas rawa biru yang bener-bener sakral gitu kan. Si pabrik itu tuh emang bener-bener dulunya emang ya bekas kuburan juga kayak gitu.
Oke, berarti yang ngerasain itu nggak cuma Kang Haji aja sebenarnya kalau Banyak. kita kulik ya. Iya, hampir lah berapa persennya lah kalau kita nanya ke gedung. Satu gedung aja pasti rata-rata kalau suara, kalau penampakan yang sekelebat gitu pasti rata-rata udah pernah ngeliat Bang. Iya pernah ngeliat. Kalau shift malam. Makanya tadi salah satunya temennya Kang Haji yang security ini ya. Gitu. Yang dimana ada orang absen padahal Iya, padahal bukan udah nggak ada. Dan nggak tahu lah itu Iya, nggak siapa tahu gitu siapa. kan. Ya, berarti dia sering jaga malam dong Kang. Sering jaga malam. Oke, kita coba semoga aja untuk teman-teman semua nih yang pengen ngundang temennya Kang Haji nih gitu security Iya. dari pabrik tersebut, silahkan komentar kalau rame kita lanjut part 2-nya yang masalah security itu ya Kang. Iya. Oke Nang, Kang kan ada juga yang kesurupan tuh ya. Karyawan gitu kan, mungkin biasanya banyak kan cewek. Cewek cowok ada. Cewek cowok ada. Tetap bermain di dua hal kemungkinan tadi. Iya. Ada yang bener di gaibnya, bener Iya. pure kesurupan atau Iya. memang dia banyak pikiran. Iya. Kan gitu. Ada dua gitu. Alam bawah sadarnya itu udah nggak ada, makanya dia agak ngeraung-ngeraung dan sebagainya Iya, kayak gitu kan. gitu. Udah gajian, bayar cicilan, nggak ada Kayak duit, gitu. serupan aja dah gitu Iya. ya. Biar Iya, pulang bener. langsung. Emang biar, bener. Iya. Nyampe si HRD kan ngedatangin ahli psikolog sama Iya, dukun, tadi kan dua-duanya langsung dua-duanya jadi secara Iya. ilmiah sama secara gaibnya Iya, nih secara gitu. gaib gitu. Banyakan mana Kang dari sekian kesurupan tuh lebih ke logika atau memang gaibnya? banyak ke hampir sama Bang. Hampir sama, Tapi imbang. lebih banyak ke logikanya karena mungkin banyak yang banyak cicil. Iya, Bang, Jepang. cicilan. Jadi Gitu. teman-teman semua yang ada teman kalian yang kesurupan, tiba-tiba kesurupan tuh bukan karena setan ya, bukan Bayarin karena jin. cicilannya. Karena cicilannya tuh baru cair, habis lagi, aduh gue masih ada sebulan lagi Iya, 30 kayak hari. Kesurupannya lah gitu Iya, kan, gitu. jalan ninja Tapi gitu ada kan. juga yang pure kesurupan, ada yang pernah nyampe langsung meninggal Bang, ada. Di situ. Iya. Saya pernah Pas Kang Haji masih kerja. masih kerja. Gimana Bahkan itu? itu di pinggir gedung saya gitu. Itu mah cowok. Gak tahu apa. Cuman dia tuh kayak kesurupan akhirnya tergeletak gitu, pingsan kayak gitu. Awalnya sih ngamuk-ngamuk katanya Awalnya gitu. ngamuk-ngamuk. Tapi tiba-tiba tergeletak, mungkin ininya ngebentur ke bawah kan bahaya ya kalau. Iya betul, karena ini Gitu. kepala sih Iya, ya. nyampe meninggal di Akhirnya situ. meninggal dah gitu. Jadi Ada juga. kalau untuk masalah mati dan hidup udah di tangan Allah lah gitu, karena takdir kan gitu kan. Mungkin tadi lagi capek, nggak fokus, kepleset, Iya. kena mesin, entah kena benturan dari ubin itu kan agak lumayan juga Iya. tuh ya, ubin pabrik itu kan bukan ubin kayak semenan juga ya gitu Iya. ya. Dak, akhirnya punya riwayat penyakit, masuknya ke penyakit, Iya. akhirnya meninggal. Kan kita nggak ada yang bisa inilah. Oke, Kang, berarti dulunya kan ternyata rawa biru. Iya, ada rawa biru. Rawa di situ. biru, menurut Kang Haji tahu nih, rawa biru tuh dulunya kayak ada legenda apa nih? Jadi si rawa biru itu katanya sih ya. Jadi setiap orang yang lihat itu kayak apa ya? Nggak dalam gitu Bang. Paling cuman segini gitu. Terus di situ juga banyak kejadian-kejadian mistis sama kalau dulu sih banyak anak-anak kecil yang jadi korban. Dulu, sebelum jadi pabrik. Jadi pabrik. Iya, di rawa biru itu kayak yang tenggelam nyampe gak ke ambil lagi si jasadnya. Oh, berarti ada legenda juga tuh Legendanya ya, ceritanya juga rawa biru itu. Iya. Rawa biru kayak air biru atau gimana itu Kang? Enggak sih, cuman sebutannya doang. Rawa kayak biru, gitu. tapi daerahnya bukan rawa biru. Bukan. Kan Cuman kan biasanya ada ya desa rawa biru kan gitu ya. kalau di Sunda sih biru itu hampir sama-sama kayak ijo Bang. Oh, Kalau orang iya, Sunda iya, gitu iya. ngomongnya. Mungkin itu ijo gitu. Karena banyak tumbuhan-tumbuhan kali ya. Gitu. Rawa Cuman ijo. orang Sunda kan kalau orang tua kan itu biru, Itu gitu. hijau ya. Oke, gitu oke. kayaknya gitu. Berarti sampai sekarang masih tersisa gak Kang bekas-bekas dari rawa Masih itu? Bang. Di, Soalnya di sekitaran pabrik atau ya memang? sekitaran pabrik. Di tengah-tengah pabrik sampai ke gedung saya pertama kerja tuh. Masih ada bekas rawanya Masih itu? ada. Soalnya saya tuh kalau shift malam nih Bang sama teman-teman, ada teman-teman yang suka bawa buat mancing belut. Berarti kan masih itu ya, masih air kan bawanya pada tanah gitu. Tapi suka dapat gitu itu kayak belut. kayak ikan kayak berarti masih ada gitu. Di bawahnya itu. Di bawah itu ya, pabrik itu. Karena kalau diinjek tuh nggak keras Bang tanahnya. Ada gembur gitu ya. Gitu. Karena mungkin pondasi masih rawa Iya, gitu gitu. kali ya. Iya, Berarti masih enak ada. juga Kang misalkan pulang kerja
makannya nyari belut aja itu ya. Ya kan? Ada banyak karena kalau lagi pulang shift malam tuh suka ada warga yang bawa pancingan. Oh. Jadi di lubang-lubangnya itu mancing. Lubang-lubang yang kecil-kecil itu ya. Kayak gitu. Dapat Banyak. belut. Iya, gitu kayak kan. gitu. Banyak warga. Dapat mobil, wah kaya enak tuh. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Kang Haji nih saat itu bekerja di perusahaan sepatu itu ya, Iya, PT pabrik itu sepatu. gitu kan, dan kemudian juga sempat ada di beberapa media ya, Iya, bahwasanya media. sempat viral juga di tahun 2018. Iya, 2018. Teman-teman ya. semua bisa cek aja itu nongol berita tersebut, dan kemudian juga masalah pabrik itu angker, horor, seram dan sebagainya. Gue tidak mengambil kesimpulan, dan mungkin juga ada legendanya dulunya kan, makanya itu kan rawa biru ya Kang Iya. ya. Oke, dan Kang sebelum ditutup nih Kang videonya, mungkin Kang Haji punya pesan nggak untuk teman-teman semua nih? Kalau pesan saya sih semoga kalian semua bahagia lah, gitu aja. Iya. Ini buat mantan apa nih semuanya Ya, bahagia maksudnya nih. saya tuh punya visi misi itu Heeh. semoga makhluk di bumi bahagia gitu aja, Bang. Bahagia dan sehat selalu. Iya, gitu. Kita sakit masa bahagia, ya kan? Gitu. Gitu. Sehat sama Itu aja. bahagia aja, tapi bahaya jangan kelewatan, nantinya agak tanda Takabur. kutip. Ya kan? Oke. Jadi itu teman-teman semuanya, kalau kita hidup ya udah jalin aja gitu Kang. Iya, Terus gitu. masalah takdir, sehat, meninggal dan sebagainya ada di tangan Allah lah gitu kan. Mungkin juga gue setelah podcast ini meninggal kan sebenarnya nggak ada yang tahu. Iya. Iya dong, namanya takdir gitu kan. Terus alibinya, asumsinya adalah jin masuk podcast gini kan, nggak dong gitu kan. Oke, yang penting jalin aja ya Kang ya. Iya. Sehat dan selalu Bahagia. bahagia. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Haji ini atau Kang Haji atau Bang Haji ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani kehidupan ataupun mau bekerja di pabrik ataupun mau melamar di pabrik ataupun yang sekarang lagi kerja di pabrik. Iya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang Haji, terima kasih Iya, banyak. sama-sama, Kang Haji. Bang. Alhamdulillah. Bungkus.